Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan membahas dua buah pusaka yang sangat merbawani, indah. Ini pusaka Mataram. Saya sempat membahas pusaka yang berdapur sempaner ini, yang sebelah kanan ini. Dan pada waktu itu saya kategorikan HB sepuh karena besinya sepuh, dan ciri-ciri pusaka HB konjo panjang, buntut urang meskipun tidak terlalu lebar di ujung konjonya. Tetapi setelah saya telisik lebih dalam, saya lebih lagi melihat ciri-ciri pusaka ini, dan saya juga sharing-sharing ke beberapa pakar. Ini sebagian pakar menyebut tetap pusaka HB sepuh atau pusaka Jogja. Sebagian lagi menyebutnya pusaka Amangkurat. Mataram Amangkurat itu Mataram akhir ya. Jadi era Mataram itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Setelah Majapahit, Demak, kemudian ada Mataram Senopaten. Pada waktu itu Panembahan Senopati menjadi Raja Mataram pertama di era itu. Kemudian ada era Mataram Sultan Agung, masa keemasan Tosanaji. Kemudian ada era Mataram Amangkurat. Setelah Mataram Amangkurat ini, barulah Mataram terbelah menjadi Hamengkubuwono dan Pakubuwono, Jogja dan Solo. Secara garis besar seperti itu. Mari kita simak dan kita lihat detail dua pusaka ini. Kita lihat filosofinya, ricikan dapurnya. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan edukasi untuk kita semua. Kita lebih dekatkan lagi. Sebelumnya kita minyak dulu ya dua pusaka ini ya, agar lebih terlihat jelas pamornya, di kontras ya. Kita akan minyak dulu. Nah, ini kondisi sebelum diminyak ya. Besinya halus, bajanya tebel. Ini dapur sempaner. Kondisi sebelum diminyak. Diamati besinya. Yang dapur sengkelat, besinya juga halus, sepuh sekali. Ini tergolong gagah ya, pusaka sengkelat, panjang, lebar konjonya. Pusaka yang sangat gagah. Ini kondisi sebelum diminyak. Bentar lagi kita minyak agar ini, karena warangannya warangan lama, jadi kita minyak untuk apa? Untuk agar lebih terlihat jelas. Ini agak sulit difokuskan. Pamornya lembut, neutro ya. Oke, kita minyak dulu. Nah, ini sudah kita minyak semua ya saudaraku ya, dua pusaka ini. Jadi gradiasi warna, selorok tapen sudah mulai terlihat lebih jelas, lebih indah ya, pusaka kalau udah kena minyak. Ini kita bahas yang pertama adalah yang dapur sempaner. Saya akan bawa pusaka ini di tempat yang kena cahaya. Ya, ini terlihat jelas. Dapur sempaner adalah pusaka yang berdapur lurus. Di sini ada lambe gajah 1, kemudian kembang kacang, ada jalen 1 tanpa sogokan. Sedangkan pamor yang seperti ini disebut pamor Wahyu Timurun, saudaraku. Amati ya, pamor Wahyu Timurunnya. Nah, ini pamornya. Ini
ya silakan yang berpendapat. Sebagian mengatakan ini HB sepuh, tapi sebagian lagi mengatakan berpendapat ini adalah Mataram Amangkurat. Kenapa dibilang Mataram Amangkurat? Karena gonjonya itu tidak terlalu buntut urang. Seharusnya pusaka-pusaka HB, nah, di sini juga ada tungkaan seharusnya kalau HB. Jadi ini lebih sepuh dari pusaka HB ya. Tapi masuk Amangkurat. Nah, ini masih tipis, belum buntut urang di gonjo. Pusaka ini adalah pusaka yang merbawani ya saudaraku ya. Luwes, dipandang enak. Meskipun kecil tapi tangkas. Pusakanya ini tangkas. Nah, besinya pulen, halus. Pusaka-pusaka Mataram memiliki nuansa tersendiri, memang ada pecintanya tersendiri. Karena pusaka Mataram ini menurut saya pribadi memang indah ya saudaraku, indah, luwes, enak dipandang, wangun ya. Sempaner itu adalah berasal dari kata sempono bener. Sempono adalah mimpi yang benar. Nah, jadi ketika orang memiliki mimpi yang benar, ketika ingin diwujudkan ya harus lurus, jalannya harus lurus. Makanya ini dapur keris lurus, sempono bener, mimpi yang benar, harus berjalan yang lurus. Yang lurus itu yang bagaimana? Ya banyak peribahasa Jawa yang sudah pernah kita bahas. Kata orang Jawa, kalau ingin selamat dunia hingga akhirat itu ya perilaku harus dijaga, menjauhi molimo, adon main, medok, mabuk. Perilaku seperti itu harus dihindari agar selamat ya. Ini pamornya Wahyu Timurun, kita lihat halus sekali, detail. Tampingan pusaka ini juga sangat ringan, ini tipis ya pusakanya ya, tidak terlalu tebal, tapi masih nampak jelas ada geger sapi di sini. Nah, di tengah bilah ini ada seperti geger sapi ya. Jadi memang indah pusaka ini, secara tampilan, wangun, merbawani lah. Ya. Sempaner cocok dipegang untuk siapa saja. Pamor, sedangkan pamor Wahyu Timurun filosofinya adalah apa? Itu memberikan keberuntungan kepada sang pemilik. Wahyu itu adalah petunjuk, jadi akan menambah kepekaan batin sang pemilik. Ketika ada kejadian apa dalam kehidupan sang pemilik, tuahnya sang pemilik akan lebih peka dan akan bisa mengetahui untuk akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan sang pemilik. Juga menunjang kesuksesan sang pemilik untuk diberikan wahyu atau petunjuk agar kehidupannya meningkat di masyarakat. Seperti itu filosofinya. Nah, ini pamornya, kita lihat detailnya ya. Ini sangat neutral. Bawang sebungkul pamor di sini yang tadi saya bahas, itu tuahnya dipercaya memberikan ketenangan pada sang pemilik, ketenangan secara batin dan jiwa, akan membawa ketenangan pada sang pemilik. Sedangkan jaringan kebak tadi kita sudah bahas adalah tuah kerejekian ya, tuah kerejekian. Dan keris Luk 13 dapur sengkelat itu juga sudah legendaris ya, sejak era Majapahit. Luk 13 sengkelat itu sudah ada cerita, kalau kita lihat ada di Babat Demak, ketika Sunan Kalijogo menyuruh Mpu Supo membuat keris sengkelat, itu sudah sangat legendaris. Cerita itu sudah banyak orang tahu dan banyak menjadi buruan para pejabat ataupun kolektor. Kenapa? Filosofinya bagus, yaitu angka tertinggi pada suatu dapur keris. Karena di atas Luk 13 itu masuknya dapur Kalawijan. Ada dapur Luk 15, 17 itu masuknya Kalawijan, di luar pakem untuk pesanan tertentu. Sedangkan Luk 13 melambangkan sifat
melambangkan kesempurnaan. Barat manusia itu sudah memiliki anak, istri, rumah, jabatan di suatu masyarakat, kemudian memiliki semuanya sudah tercukupi, ibaratnya rumah, istri, anak, kendaraan. Jadi Luq 13 adalah sarana untuk pendekatan diri sang pemilik kepada sang penciptanya. Karena angka tertinggi Luq 13. Pusaka Sengkelat ini akan saya maharkan di angka 8 juta rupiah saja. Siapa yang berminat silakan, ini pusaka berkualitas, gagah, 8 juta saja. Kalau berminat mau negosiasi bisa via WA. Yang penting pemaharan pusaka ini harus sama-sama ikhlas ya saudaraku ya, agar kita sama-sama legowo dan juga menghargai sang empu yang membuat pusaka. Sedangkan sempaner ini saya maharkan di angka 5 juta rupiah. Sudah dapat pusaka seperti ini. Sebenarnya kalau nominal segini, ini nominal yang sangat murah ya saudaraku, dibanding dulu sang empu dan pemesannya membuat pusaka ini dengan laku tirakat topo broto dan biaya selamatan, biaya yang dikeluarkan oleh sang pemesan yang pertama itu sudah, bahkan kalau dinominalkan sekarang mungkin ya puluhan juta bahkan ratusan. Karena kalau pembuatan pusaka sepuh era dulu tidak sembarangan saudaraku, dibuat dengan lelaku, puasa, harapan, doa. Tempaannya juga berbeda dengan pusaka-pusaka buatan sekarang. Mungkin pada edukasi kali ini itu yang bisa saya terangkan kepada teman-teman. Kita saling belajar, sharing-sharing bersama di sini. Tidak ada yang pintar di dunia ini. Kita pada dasarnya adalah hanya siapa yang lebih tahu duluan dan siapa yang belum tahu, dan siapa yang mau belajar ataupun siapa yang tidak mau belajar karena merasa dirinya sudah pintar ya. Panjangnya 39 cm itu udah langka saudaraku. Sengkelat Mataram panjang segitu udah langka. Anda boleh cek, coba cari-cari di sosial media ataupun di teman-teman perkerisan yang lain. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video edukasi 2 pusaka kali ini. Tetap semangat untuk menguri-nguri dan merawat pusaka Nusantara Indonesia. Semoga setiap rumah di Indonesia minimal punya 1 pusaka dan mencintai budayanya sendiri, mencintai pusaka yang memang menjadi warisan bangsa Indonesia. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku.